Tantrum itu apa tadi? Tantrum itu salah satu dari gangguan mental. Nah, apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental itu adalah pengelolaan emosi, terus berinteraksi dengan baik dan menghadapi tekanan hidup. Jadi kalau misalnya orang punya tekanan hidup berlebih, dia biasanya mentalnya down, mentalnya sering marah-marah, dia sering sedih. Terus pengelolaan emosinya juga dia jadi gak stabil. Dia itu tadi sering marah-marah, tiba-tiba sedih sendiri, terus tiba-tiba yang kayak kalau happy sendiri gitu. Siapa yang suka kayak gitu? Kami. Kalau aku lihatnya kalau kayaknya gimana? mental khusus. Itu ya. Saya nggak ngomong tuh. Parah banget kayak dia tuh. Udah sama setan. Nah. Nah, di sini siapa nih yang tahu tanda-tandanya gangguan kesehatan mental? Berbicara sendiri, kita aja tuh sebelah tangan. Apa? Kita aja nah, itu gangguan mental itu. Apa? Ada yang tahu? Siapa ya? Gina, gangguan kesehatan mental contohnya apa? Ayo. Berarti siapa? Mir, apa? Gangguan kesehatan mental itu contohnya apa? Gak tahu malu. Malu sendiri. Gak tahu malu. Malu itu lebih. Nih, jadi tanda-tanda gangguan mental itu ada pertama tadi perubahan emosi. Terus yang kedua ada gangguan tidur. Yang ketiga ada kehilangan minat. Nah, perubahan emosi itu biasanya kayak sering cemas, mudah marah, terus sedih yang berkepanjangan. Padahal sebenarnya masalahnya nggak terlalu berat gitu, tapi dia karena gangguan mental dia pikirin terus menerus, jadinya sedih, terus emosi. Terus yang kedua ada gangguan tidur nih. Gangguan tidur itu atau susah tidur atau tidurnya berlebih. Tidur berlebih itu bisa jadi karena gangguan mental, karena dia merasa kalau misalnya dia bangun, dia ngerasanya nanti kalau gue bangun nanti gue disakitin lagi, nanti gue dimarah-marahin lagi, nanti gue dibikin sedih lagi. Nah itu tanda-tanda gangguan mental itu bisa kebanyakan tidur atau bisa tidur. Kayak misalnya malam-malam karena overthinking jadi pusing, terus kita jadi nggak bisa tidur, itu bisa jadi karena gangguan mental. Terus yang ketiga ada kehilangan minat nih. Ya maksudnya tidak tertarik melakukan hal yang biasa disukainya. Misalnya ada cowok sukanya main bola, karena dia stres, karena dia kena gangguan mental, itu malah dia udah nggak minat lagi sama ininya, sama apa yang disukainya. Misalnya futsal, badminton, itu dia udah mulai nggak minat lagi. Nah, tanda-tanda gangguan mental nih, siapa yang tahu? Tadi kan nggak bisa tidur. Tantrum. Apa nih tanda-tanda? Sendiri ngomong sendiri. Mencintai sendiri. Itu beda ya. Kalau mencintai sendiri itu masalah pribadi, itu nggak masalah. Nih tanda-tandanya itu pertama sulit fokus, terus presentasi akademiknya dia menurun. Kayak misalnya kita lagi mau ulangan ujian taktis nih, kita pusing kan, masih pusing, terus kita sedih, pengennya kita tuh dapat nilai yang bagus. Nah itu nanti bikin kita sulit fokus, malah kita yang tadinya ngafal cepet jadi susah ngafalnya. Ada yang pernah ngerasain nggak kayak gitu? Misalnya sedih, terus gua kayaknya harus bisa deh nanti nilai taktisnya misalnya 90 di Ustadz misalnya gitu. Itu yang bikin kita jadi down. Nah itu yang bikin kita sulit fokus buat menghafal, buat belajar dan lain-lain. Terus yang kedua ada menarik diri. Menarik diri ini menghindari teman atau menghindari keluarga. Jadi kita agak menjauh dari teman. Biasanya orang-orang yang sedih itu dia malah menjauh dari teman, menarik diri. Biar dia nggak disedihin lagi, nggak dibikin marah lagi sama orang. Nah sejauh ini kamu pengen nanya nih,
gangguan kesehatan mental. Kai? Ini kalau misalnya ada yang perlu dicatat aja ya, kalau misalnya ada. Ayo. Tanda-tanda gangguan kesehatan mental, salah satunya aja. Dari tadi loh, kayak apa? Ya, betul. Ada lagi yang mau jawab? Aci. Gak bisa, Ci. Aci. Banyak tidur atau gangguan di tidur. Itu bisa jadi tanda-tanda nah, apa? Nah, kita lanjut nih. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja. Kalian remaja atau orang tua? Nah, banyak nih suka mundur ini, nggak boleh ya. Nah, kita itu umur 12 tahun sampai 20-an tahun itu kita masih termasuk remaja. Nah, apa aja sih ya faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kita nih? Pertama, ada tekanan akademik. Maksudnya apa? Itu kayak tugas yang numpuk, ujian, atau ekspektasi orang tua. Ada nggak yang punya orang tua yang ekspektasinya tinggi banget? Hah? Kamu? Semua orang punya orang tua, semua orang. Ya. Nah, itu tekanan bukan dari orang tua. Orang tua punya ekspektasi yang tinggi. Nanti 2024 misalnya ya udah lalu ya. 2024 harus udah khatam, harus udah kubro. Itu yang bikin kita jadi gimana ya? Kita sebagai anak juga pengen gak sih sebenarnya membahagiakan orang tua? Iya kan? Pengen. Itu yang bikin kita pusing, malah bikin aduh, bisa nggak ya gua membahagiakan orang tua gua. Nah, pertama. Yang kedua ada masalah keluarga. Nah, konflik keluarga itu gak lepas dari kesehatan mental. Itu pasti anaknya itu pasti kena mental, guys. Misalnya orang tuanya sering berantem di depan anaknya itu pasti mendem sendiri. Itu yang bikin kesehatan mentalnya dia itu beradu di kepalanya itu sering terjadi sih. Kalau yang makanya nanti kita kalau udah jadi orang tua, kalau mau berantem jangan depan anaknya juga bukan orang tuanya langsung ke orang tua. Nah, yang ketiga, ada yang tahu yang ketiga apa? Yang ketiga itu pergaulan dan media sosial. Nah, ini kita nih yang suka bagi pas pulang tuh pasti kan main sama HP itu pasti nempel sama kita. Kita melihat apa yang ada di media sosial itu yang bikin kita tertarik. Misalnya dance TikTok deh gitu. Nah, Velocity deh. Tapi Velocity-nya yang Pro Max. Nah, itu kan susah ya. Kalau menggunakannya itu susah. Nah, itu yang bikin aku pengen ikut tren ini, tapi gua nggak bisa nih, gimana ya caranya ya? Velocity-nya susah nih begini. Itu yang bikin kita kayak tekanan. Itu bikin kita tekanan itu. Gua pengen Velocity Pro Max, ikutin orang-orang, gak boleh ketinggalan. Gua harus gua FOMO nih sama tren ini, tapi gua nggak bisa dance-nya, gimana dong? Terus ada juga misalnya orang kaya kayak Siska Kol. Siapa yang nggak tahu Siska Kol di sini? Kebangetan nggak tahu Siska Kol. Dia kan orang kaya banget ya, makanya tuh yang kayak mahal-mahal gitu. Nah, terus kita kayak pengen deh kayak Siska Kol. Gimana ya gimana ya dia dapat duitnya sebanyak itu? Itu kan mepet. Nah, gitu. Terus yang keempat ada faktor biologis atau genetik. Nah, ini maksudnya riwayat keluarga dengan gangguan mental. Ternyata gangguan mental itu bisa turun temurun. Misalnya siapa ya? Si A nih. Misalnya si A punya gangguan mental. Terus dia nikah nih. Ternyata gangguan mentalnya si A ini bisa turun ke anak-anak. Gitu guys. Jadi kita usahain punya mental yang stabil. Jadi keluarga, anak, nanti cucu kita bisa
nggak ikut keturunan itu. Terus yang kelima faktornya jadi kurang tidur atau pola hidupnya nggak sehat. Jadi tidur itu biasanya harusnya berapa jam sehari minimal? 18 jam. Saya betul. 8 jam. Nah, jadi minimal itu 7 sampai 8 jam. Itu yang paling idealnya itu 7 sampai 8 jam. Terus kita konsumsi makanan yang sehat itu yang bikin kita jadi faktor kesehatan kita, kesehatan mental kita itu jadi happy, jadi stabil. Ayo, siapa ya? Siapa itu? Yang belakang Gina? Sebutin 2 faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Apa? Kalau Sakila itu bukan kesehatan mental, itu gangguan kejiwaan. Jadi tadi apa guys? Faktor kesehatan mental? Tekanan akademik, terus keluarga, Faktor biologi atau biometrik. genetik. Terus yang terakhir kurang tidur. Dan pola hidup tidak sehat. Iya betul. Terus nih, gimana sih caranya kita menjaga kesehatan mental kita? Ada yang tahu nggak gimana caranya kita menjaga kesehatan mental kita? Mengasingkan diri. Banyak istighfar. Banyak istighfar, betul banget itu. Healing, jajan. Healing, bisa. Shopping kalau ada duitnya boleh. Ada guralang. Nah, nanti kalau misalnya duitnya habis karena shopping, kena gangguan mental lagi. Iya kan? Nah, cara-caranya itu pertama kelola stres atau atur nih waktu belajar kita. Jangan sampai kita overthinking. Misalnya jam habis maghrib jam 7 sampai habis maghrib itu jam berapa sih? Jam 6 sampai jam 7 itu kita stop belajar. Misalnya atau kita belajar di situ. Terus nanti jam 7 sampai jam 8 kita stop istirahat. Kita kayak kita makan, kita ngobrol sama teman, itu yang jadi polanya itu diatur. Kayak ini kan diatur ya, programnya tuh dari jam segini sampai jam segini, jam segini sampai jam segini. Itu yang bikin caranya menjaga kesehatan mental kita. Tapi kalian kayaknya terus yang kedua ada tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu minimal 7 sampai 8 jam per hari. Jadi kalau misalnya jam berapa tuh? Biasanya kalian tidur jam berapa? Jam 10. Jam 10. Sampai jam 3. Bohong jam 3, bohong. Ya benar, benar. Jam 3 tahajud 1 rakaat. Habis subuh itu lagi. Habis makan habis itu. Habis lagi Ini berbeda sama kita santri atau kita sama siswa-siswa lainnya gitu ya. Kalau kita santri kan emang ada programnya sendiri ya, tidurnya jam berapa, nanti bangunnya jam berapa. Tapi kalau misalnya anak-anak siswa formal apa siswa ya itu SD, SMP, SMA, kuliah itu kan dia nggak ada jadwalnya ya. Jadi dia memanage waktunya sendiri. Nah itu bagusnya kita tidur jam abis isya kan, sunahnya kan abis isya kan. Rasulullah itu emang boleh kan tajwid terus. boleh. Biar lebih efisien kita menghafal. Nah dari sunahnya Rasulullah pun beliau bilangnya menganjurkan kita untuk tidur habis isya, nanti bangun tahajud. Itu udah tuh 7 sampai 8 jam. Karena kita santri, ya udah kita ngikutin apa yang ada di pondok. Tapi misalnya ada waktu untuk tidur, misalnya tidur siang itu jangan sampai dilewatin guys. Itu cukup untuk nambahin yang kemarin, yang semalam belum sampai 7 sampai 8 jam. Siapa yang suka ngelewatin jam tidur siang? Enggak ada. Nggak ada, bagus. Karena dihukum. Ada dihukum. Oh ada lagi ya dia? Dihukum. Ada kamar mandi juga. Emang ada habis kan? Maksudnya Terus
Terus yang ketiga ada nih, kurangi screen time. Nah, kalau kalian kan nggak pakai screen time, alhamdulillah screen time. Screen time itu kita kayak scroll IG, scroll TikTok itu kita kurangi. Tapi kita nggak ketinggalan kok tenang. Iya, bagus. Kita nggak itu namanya Kalau kali iya, kalian kan scrollnya ini ya, apa namanya? Rubet. Shopee. Terus jaga pola hidup sehat, jangan makan makanan yang nggak sehat. Contohnya, seblak. Itu tuh makanan-makanan yang malnutrisi, nggak ada nutrisinya. Jadi kalau mau beli, ya udah beli yang benar kayak ayam ada proteinnya. Atau sekalian aja makan nasi jadi karbohidrat, nanti jadi protein juga. Terus jaga olahraganya. Itu olahraga itu kalau dari cerita teman aku, dia kalau nggak olahraga malah dia stres. Jadi dia harus olahraga tiap pagi, dia keliling, dia lari. Pasti tuh. Kalau gue jangan ditanya. Tanya enggak. Terus ada cari dukungan. Nah, cari dukungan ini maksudnya apa? Jangan ragu curhat ke teman, tapi temennya yang kita percaya. Misalnya aku curhat ke Bang, jadi jangan berpikir pasti itu. Aku curhat ke Bang, ternyata Bang bocor nih orangnya. Nah, itu kita udah ceritain masalah kita ke Bang, tapi ternyata Bang bocor. Bang ceritain ke orang-orang juga masalah kita, itu yang bisa bikin kita kena mental lagi. Karena orang tahu rahasia kita, makanya kita ditolong kan gitu ya Pak. Carilah teman yang benar-benar kamu percaya bisa ngakit rahasia kamu. Gitu. Terus nah, berapa menit? 17. Gimana kalau kita main game dulu? Satu orang Ada hadiah nggak? di satu kelompok ada 3 orang deh. Dibagi per kelompok 3. Kayaknya nggak usah ngajak saya, nggak usah. Oh, dua aja dulu, dua. Dua orang. Sama kayaknya. Ayo. Di kelompokin dua gitu. Nah, sini satu orang sini. Ini Nah, ya gitu. Kamu betul. Kalau nggak bisa sebelah sini satu lagi. Jangan terlalu mepet. Agak dipenggangin sedikit. yang ke depan aja biar kurang. Jemur dong, berjemur kita. Agak. Ini siapa? Sini ada. Majuan. Nah, ini yang siapa? Ente berdua. Oh. Nah, gitu. Terus Ini kasihan saya aja. ya nggak apa-apa, nanti ayah ada sendiri. Direnggangin guys, direnggangin. Yang rapi dong. Rapi dong ini. Ini kita pengen rapi udah. Munduran. Tadi katanya sama dempetan. Renggangin. Dadah. Lagi. Nah, ikutin awak. Teman. Bayangin aja kalau di sini ada nasi liwet. Nah, gitu dah. Bayangin aja. Beneran. Harus ada rice bowl. Udah? Semuanya pegang satu pulpen aja. Satu kelompok satu pulpen. Satu kelompok satu pulpen. Udah ini. Apa sih? Ya, satu kelompok satu pulpen nggak bisa. Ini yang mana? Satu aja satu. Ini mana? Itu ada satu pulpen. Taruh tengah. Ayo, pulpennya taruh tengah. Siapa yang cantik ya? Ya udah itu ketiga deh. Itu ngapain pulpennya ada 2 ya itu. Ini kayak ya kayaknya. Yaya mau main?
pung gitu, nepok sini. Nah, Nah, ya gitu. Sampai lompat. Lompat. Nah, itu kayak Ami tuh. Gebuk gitu ya. Gebuk lantai. Ini gebukin punya gue nih. Jadi kalau aku bilang bum, gebuk lantai, kalau aku bilang klep, Kalian nanya velocity. letak tangan. Terus kalau misalnya aku bilang pen, ngambil pen, cepet-cepetan ngambil pen. Gantinya. Yang gampang dipegang aja. Nah, stabil deh. Curang. Yang kalah enaknya diapain? Dikasih duit. Kamu pasti pengennya kalah. Yang kalah kita suruh nyanyi di depan. Nyanyi balonku, tapi semuanya huruf vokalnya O. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Dengerin instruksinya. Yang salah kita anggap kalah juga ya. Jadi kalau misalnya aku bilang bum kalian ini berarti kalah. Itu berarti salah. Oke. Clap. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Clap. Kita sampai 3 kali ya, sampai ada 2, 1 itu berarti kalah. Itu berarti yang satu. Taruh lagi. Makanya dengerin ya. Makanya jangan teriak-teriak ya. Jangan. Jadi kalau bum udah bum gitu. Jangan. Ya, ulang. Lagi ya. Udah? Udah siap? 1, 2, 3. Boom. Boom. Clap. 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 Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Belum. Boom. Clap. Pen. Siapa yang udah 2 atau siapa yang satu-satu? Udah 1 lagi ya. Aku ada.
dua. Siapa yang menang? Nih, kita udah berarti satu lagi. Ayo, kita lagi tengah. Boom, boom, clap, 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 boom, boom. Yang kalah silakan maju. Kakak Dika tolong videoin ya, nanti kita masukin di mulai. Apa? Request. Ayo, apa namanya? Statue. Pelangi ya. Deal, pelangi atau apa? Pelangi pakai bobby. Piringi. 1, 2, 3. Ada yang nggak heboh nggak? Ada. Oke, makasih guys. Capek aku. Capek ya? Ada door prize dong. Ada door prize. Ada door prize. Nih, ya udah aku bikin door prize yang bisa jawab 3 pertanyaan aku. Nanti aku kasih reward ya. 3 orang. Oke. Terakhir Mako. Oke. Siapa yang bisa 3 orang ya? 3 orang. Langsung angkat tangan. Kakak Dipa tolong lihatin yang paling cepet angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi dari kesehatan mental? Dia nggak dia. Ayo pulang dia nih. Aku pegang ini ya. Iya nggak apa-apa, pegang buku nggak apa-apa. Ayo. Nah, Mir. Iya, dah Mir aja dulu nggak apa-apa. Ayo Mir. Ayo Min. Nih, kesehatan mental. Ya, kesehatan mental. Sama dengan kayak kena mental. Ya, terus? Ada kayak tekanan akademik tuh. Ya, betul. Terus? Untuk menjelasin gitu. Iya. Jadi kayak misalnya kayak tekanan dari orang tua, belajar susah, Iya. itu disuruh kuburan sama orang tua, terus kena mental. Bisa. Oke, tepuk tangan dulu buat semua. Ayo, dua lagi. Siapa? Nanti aku beliin. Sudah aku. Ya, so. Nah, ini 2 ya. Berarti siapa? Ala. Oh ya, Ala sama Pira. Bagi 2 ya. Bagi 4 ya.
melakukan hal-hal yang disukai kayak hobi Iya. atau ngapain gitu. Terus? Terusnya menarik diri menjauh dari keluarga atau teman. Ya, suka nyendiri. Udah? Betul nggak guys? Benar. Benar Sarah? Betul. Betul. Mira silakan. Ya pokoknya jadi kesehatan mental itu penting kan gitu. Jadi kayak cara-cara biar kita tetap stabil mentalnya sehat kayak itu kayak kita harus jangan terlalu overthinking, jangan segalanya dipikirin, jangan omongan orang sama segalanya dipikirin pokoknya. Terus tidurnya yang cukup, terus jaga pola hidup sehat. Iya, sip. Oke guys, gimana? Ada yang bisa ditangkap dari materi kesehatan mental ini? Semoga apa yang udah aku terangin tadi ada yang masuk, ada yang bisa diserap, gitu. Dan cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya